Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus lawan debt collector yang semena-mena, kita harus lawan penindasan dari DC-DC pinjol yang melanggar aturan. Jika bukan dimulai dari kita, maka siapa lagi? Jika terus kita biarkan para DC ini semena-mena, maka mereka merasa di atas angin. Mereka menganggap nasabah boleh diperlakukan sesuka mereka. Jika kita tidak ada perlawanan, maka pemerintah pun menganggap kita baik-baik saja. Jika kita diam saja dan ketakutan, maka pinjol jadi besar kepala. Sayangnya juga kita hidup di Indonesia, yang pemerintahnya baru jalan kalau sudah terjadi sesuatu. Namun di pinjol ini sudah bermunculan korban pun, tetap tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Pak Prabowo bilang mau hapus pinjol. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil. Kapan ya kira-kira Pak Prabowo menyapu bersih semua pinjol-pinjol ini? Pak Prabowo pun sadar bahwa pinjol ini tidak menguntungkan masyarakat Indonesia. Tunggu apa lagi, Pak? Hayo dong cepetan dihapus. Vero tunggu nih janji Bapak. Nah guys, Vero di sini juga ingin menginfokan beberapa pinjol yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Dan pihak ketiganya ini sudah merekrut DC lapangan juga. Uatas kerjasama dengan 5 perusahaan pihak ketiga, yakni PT Luar Biasa Teknologi, PT Mitra Koleksi Mandiri, PT Telmark Integrasi Indonesia, PT Kolmitra Persada Indonesia, dan PT Teknologi Internasional Nusantara. Yang galbay di Watas mentalnya harus kuat ya, karena Watas memiliki ratusan debt collector yang siap menagih kalian dengan cara online maupun offline. DC lapangan Watas ini sudah ada di Jabodetabek. Di luar dari daerah itu, pihak Watas belum mengizinkan DC lapangan Watas beroperasi. Lalu Akulaku, Kredivo, Finplus, Ada Modal, Modal Nasional, juga bekerja sama dengan 5 perusahaan pihak ketiga itu. Pihak ketiga ini biasanya akan turun menagih Anda jika Anda sudah galbay 3 bulan. Ini adalah contoh surat penagihan dari pihak ketiga. Pinjolnya adalah kredit pinter. Untuk orang yang baru galbay, pastinya ini adalah pengalaman yang sangat mendebarkan. Nah, di sini ada berita. Anggota DPR ingin debt collector ini dihapuskan dari industri kredit. Dia bilang, "Saya mendesak OJK menghapus aturan pelaku jasa keuangan yang boleh melakukan penagihan utang menggunakan jasa pihak ketiga. Alasannya, praktik di lapangan tidak sesuai aturan dan malah banyak tindak pidana. Saya mendorong juga masalah utang ini diselesaikan secara perdata." Lebih lanjut, Abduh lantas mendorong penyelesaian masalah utang ini diselesaikan melalui perdata. Menurutnya, dengan cara ini, risiko pelanggaran lainnya relatif kecil dan dapat diminimalisir. Melalui perdata perusahaan jasa keuangan, mesti mengikut mekanisme yang ada, mulai dari penagihan, penjaminan, sampai penyitaan, tuturnya. Mereka yang berutang atau debitur, jika tidak mampu membayar, juga akan masuk daftar hitam atau blacklist nasional melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, SLIK, Bank Indonesia, atau OJK. Siapa yang setuju dengan usulan ini? Nah, usulan ini wajib diresmikan segera ya, agar tidak ada lagi tindakan kriminal yang dilakukan pihak ketiga kepada nasabah pinjol yang galbay. Oke. Silakan video, saya juga Oke, videokan. silakan. Saya juga ada. Silakan, orang saya bukan yang punya hutang. Jangan Silakan. ibu bilang. Saya nggak ngapa-ngapain. Bukan ibu yang punya utang. Di sini saya datang udah Iya. berapa kali baik-baik, ya bu ya? Ya, Suami ibu tidak punya etika loh. iya. Nggak usah teriak-teriak di rumah saya. Loh, Anak saya lagi tidur. saya tahu mana ibu tidur. Ya udah, nggak usah Ah. teriak-teriak. Saya bukan terteriak. Oke. Ya, bilang sama suami ibu, selesaikan sangkutan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, silakan. Ya? Ya udah, silakan Pak. Udah Itu kamu kan duit selesai. dipinjam baik-baik dari awal, disilakan dikembalikan dengan baik-baik juga loh. Saya sudah 3 kali loh datang ke sini soalnya. Saya datang baik-baik, saya datang dengan etikat, tapi dipermainkan seperti begini. Jangan ibu bilang ibu nggak tahu saya suami saya. Mau ambil ini apa? TV? Silakan. Ngapain saya ambil TV? Ya udah, jual maksudnya. Itu nggak ada urusan saya ngambil barang-barang Ya ibu. udah. Yang saya minta apa yang menjadi kewajibannya diselesaikan, bilang sama Udah. suami ibu. Oke. Ya? Ya. Ya udah, silakan pulang. Udah?
Nanti jam Sudah, 6 sore oke? saya balik ke sini ya. Silahkan. Oke, saya tunggu. Nah guys, Vero sudah hafal sekali sama kejadian yang di video tadi. Tebakan Vero, kenapa DC ini bisa marah-marah? Karena suaminya itu menjanjikan pembayaran kepada DC tersebut, tapi suaminya tetap tidak membayar. Jadi saran Vero, ada baiknya kalau kalian galbay di pinjol dan didatangi oleh DC lapangan, kalian lawan sekeras mungkin, jangan pernah menjanjikan pembayaran. Nggak apa-apa DC-nya jadi ngotot di awal, tapi kesana-sananya DC ini nggak akan berkunjung lagi. Kita memang tidak perlu kasihan sama DC. Kita perlu kasihan sama diri sendiri. Kalau DC ini bolak-balik di PHP-in terus oleh kita, nanti dia marah-marah. Nah, mending nggak usah PHP, dan langsung to the point aja guys. Kalau kalian memang nggak bisa bayar sama sekali. Teman-teman, sadar nggak sih? Kenapa sekarang banyak banget masyarakat Indonesia yang terjerat pinjol, tapi seolah semua beban itu harus ditanggung sendiri? Padahal, kalau kita mau jujur, pemerintah juga punya tanggung jawab besar. Kenapa? Karena yang mengizinkan pinjol-pinjol itu beroperasi di Indonesia, itu ya pemerintah, lewat OJK. Mereka yang kasih izin, mereka juga yang membiarkan iklan pinjol bertebaran di YouTube, TikTok, Instagram, bahkan Facebook. Dan sekarang, semua data pinjaman itu masuk ke SLIC OJK, sistem resmi pemerintah yang mencatat riwayat kredit masyarakat. Jadi, kalau ada satu orang gagal bayar, itu sebenarnya bukan cuma masalah pribadi, tapi juga tanggung jawab negara. Aku bukan ngajarin untuk nyalahin pemerintah ya, tapi jangan pura-pura nggak tahu juga. Pinjol, rentenir, bank emok, koperasi nakal, semua itu masih bebas beroperasi. Padahal sudah banyak banget korbannya. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa karena stres utang. Kalau rakyatnya banyak yang menderita, tapi pinjol tetap dibiarkan hidup, maka wajar dong kalau kita bilang, pemerintah juga harus ikut menanggung. Menanggung dalam arti menghapus hutang-hutang yang menjerat, dan tentu saja menanggung dosanya juga. Teman-teman, kadang kita nggak sadar kalau hidup ini bukan sekadar soal kuat menghadapi utang, tapi soal berani berpikir jernih di tengah tekanan. Kita harus cerdas melihat akar masalahnya, bukan cuma gejalanya. Jangan biarkan rasa takut mengatur langkah kita, apalagi sampai membuat kita kehilangan akal sehat dan harga diri. Ketika kita berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai memahami sistemnya, disitulah kesadaran lahir bahwa kita sebenarnya bukan korban lemah, tapi manusia yang sedang belajar bangkit. Dan ingat, keberanian bukan diukur dari seberapa lantang kita melawan, tapi seberapa tenang kita bisa berdiri saat dunia mencoba menggoyahkan. Jangan biarkan pinjol, rasa bersalah, atau ancaman menekan martabat kalian. Karena pada akhirnya, yang menang bukan yang paling keras berteriak, tapi yang paling cerdas dalam mengambil keputusan. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berdoa dulu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.